Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah pendekatan dalam pendidikan yang sangat menarik dan penting untuk kita bahas, yaitu pembelajaran konstruktivisme. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa belajar tidak cukup hanya dengan menerima informasi, melainkan harus melalui proses aktif di mana siswa membangun sendiri pemahaman mereka berdasarkan pengalaman, pengetahuan sebelumnya, dan interaksi dengan lingkungannya. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Koni Atus Syariah dengan nomor NIM 24010300026 dari Program Studi Pendidikan Nonformal. Pertama, mari kita pahami terlebih dulu apa itu konstruktivisme. Nah, konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak diberikan secara langsung dari guru ke siswa, tetapi dibangun sendiri oleh siswa. Artinya, setiap individu itu memproses informasi berdasarkan skema atau struktur pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, lalu mengembangkan pemahaman baru berdasarkan pengalaman barunya. Nah, dalam pembelajaran konstruktivisme ini, proses belajar menjadi lebih bersifat aktif, kreatif, dan kontekstual. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami melalui eksplorasi, tanya jawab, diskusi, hingga pemecahan masalah. Ada beberapa tokoh penting yang berkontribusi pada teori ini. Yang pertama adalah Jean Piaget, yaitu seorang psikolog dari Swiss. Ia mengatakan bahwa anak-anak mengembangkan pemahaman mereka melalui proses tahap demi tahap, seperti asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, belajar adalah proses aktif dalam membentuk struktur kognitif. Tokoh yang kedua yaitu Lev Vygotsky, seorang psikolog dari Rusia yang menekankan bahwa pentingnya peran sosial dan budaya dalam proses belajar. Ia memperkenalkan konsep zona proksimal perkembangan atau ZPD, yaitu rentang kemampuan yang bisa dicapai seorang anak dengan bantuan orang lain, seperti guru atau teman. Tokoh yang ketiga yaitu Jerome Bruner, yang mengembangkan pendekatan discovery learning. Menurut Bruner, siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat konsep jika mereka menemukannya sendiri, bukan sekedar diberitahu. Dari pemikiran para tokoh tersebut, muncullah prinsip-prinsip dasar pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, siswa adalah subjek aktif dalam proses belajar. Mereka membangun sendiri makna dari setiap informasi yang diterima. Yang kedua, pengalaman belajar harus dikaitkan dengan konteks nyata, yang dimana belajar tidak lepas dari lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran itu bersifat sosial, artinya interaksi antara siswa dengan teman, guru, dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap pemahaman. Dan yang terakhir, guru itu berperan sebagai fasilitator, di mana guru tidak lagi menjadi pusat informasi, melainkan menyediakan pengalaman belajar yang kaya dan bermakna. Ciri khas pendekatan ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan berdiskusi. Nah, proses belajar tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menekankan refleksi, di mana siswa itu diajak untuk berpikir tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Selain itu,
siswa diberikan ruang untuk mengungkapkan pendapat dan perspektif pribadi, karena konstruktivisme mengakui bahwa setiap siswa memiliki cara unik dalam memahami dunia. Dalam praktiknya, pembelajaran konstruktivisme ini menggunakan beberapa strategi. Strategi di antaranya yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang diawali dari permasalahan nyata untuk diselesaikan oleh siswa. Strategi yang kedua yaitu pembelajaran melalui penemuan. Nah, siswa diberikan kesempatan untuk menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi yang dilakukan. Ketiga, pembelajaran inquiry. Siswa belajar dengan bertanya, menyelidiki, dan menguji hipotesis yang ditemukan. Terus, strategi yang keempat yaitu berbasis proyek. Siswa mempelajari proyek nyata yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajarinya. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran kolaborasi, yaitu pembelajaran melalui kerjasama kelompok yang juga memperkuat aspek sosial dari konstruktivisme. Peran guru dalam pendekatan ini sangat berbeda dengan metode konvensional. Nah, guru itu tidak lagi menjadi pemberi ilmu satu arah, tetapi menjadi fasilitator yang mendesain lingkungan belajar yang menantang dan memotivasi siswa untuk berpikir. Guru juga harus mampu memberikan bimbingan yang sesuai, yang disebut scaffolding, yaitu dukungan sementara yang diberikan agar siswa itu dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Guru perlu lebih banyak mengajukan pertanyaan terbuka, mengamati perkembangan siswa, dan membangun suasana belajar yang mendukung kreativitas siswa. Sementara itu, peran siswa juga sangat aktif dalam pendekatan ini. Mereka bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pencari dan pembangun pengetahuan. Siswa itu belajar melalui proses berpikir kritis, eksplorasi, pengujian ide, dan refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari. Mereka juga belajar untuk bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri, bekerja sama dengan teman, dan menggunakan berbagai sumber untuk memperkaya pemahamannya. Setelah kita mempelajari beberapa teori tadi, maka muncullah pertanyaan nih, apa saja sih kelebihan dari pendekatan ini? Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, siswa itu lebih memahami konsep secara mendalam karena mereka itu terlibat secara langsung dalam proses belajar. Yang kedua, pendekatan ini itu mendorong berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Ketiga, kemampuan sosial seperti komunikasi dan kerjasama juga berkembang karena banyak kegiatan yang dilakukan secara kelompok. Dan yang terakhir, itu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Namun, tentu saja tidak ada metode yang sempurna. Pendekatan konstruktivisme juga memiliki tantangan, seperti yang pertama, proses belajar memerlukan waktu yang lebih lama karena lebih kompleks. Kedua, guru itu perlu menguasai keterampilan fasilitasi yang tinggi. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar tidak bisa hanya menggunakan tes pilihan ganda, tetapi memerlukan penilaian autentik seperti portofolio, proyek, atau observasi. Dan yang terakhir itu, tidak semua siswa terbiasa atau nyaman dengan peran aktif dalam belajar, sehingga memerlukan pembiasaan. Sebagai contoh dalam mata pelajaran IPS, guru dapat memberikan topik tentang
masalah sampah di lingkungan sekolah. Siswa dibagi dalam kelompok untuk melakukan observasi, mencari data, berdiskusi tentang solusi, dan kemudian mempresentasikan hasil temuan mereka. Nah, dalam proses ini, siswa belajar tidak hanya tentang lingkungan, tetapi juga keterampilan berpikir, kerjasama, dan komunikasi. Sebagai kesimpulan, pembelajaran konstruktivisme menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan bermakna. Ia tidak memaksa siswa menerima begitu saja informasi, tetapi membimbing mereka membangun sendiri pengetahuan yang relevan dan dalam. Peran sebagai pendidik, kita diharapkan bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendorong rasa ingin tahu mereka, interaksi, dan refleksi. Dengan begitu, siswa tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga mampu belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.